kembali lagi nih sama aku Melati Bintang Hermawan. Kalau mau minta nomor WhatsApp boleh, asal jangan minta hati, takutnya disakitin lagi. Oh iya, sebelum lanjut ke topik, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, kita balik lagi ke topik podcast kali ini. Temanya tentang kondisi masyarakat Indonesia Nirin pada masa reformasi sampai sekarang. Sebelum lanjut, kenalin nih partner aku. Narasumber kali ini yaitu... Halo, nama aku Intan Diana Probeti. Bisa dipanggil apa aja, asal jangan dipanggil sayang ya. Nanti kalau keterusan kan berabe. Oke guys, kita balik lagi ke topik lagi. Jadi kita bahas ada dua nih, tapi dalam satu tema, yaitu satu, pengertian reformasi, dua, latar belakang jadinya masa reformasi. Ya, benar sekali. Jadi Rin, apa sih reformasi itu? Jadi, masa reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintah Orde Baru. Masa reformasi dimulai tanggal 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Oh, jadi gitu. Terus kalau latar belakangnya terjadi masa reformasi itu gimana? Gerakan reformasi diawali dari krisis moneter dan politik yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Krisis tersebut mendorong mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie. Sejak pemerintah B.J. Habibie, masa reformasi pun dimulai. Berikut faktor utama latar belakang terjadinya masa reformasi di Indonesia. Yang pertama nih Mel, ada krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Yang kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disingkat dengan KKN. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap pemerintah Orde Baru, dan yang terakhir, peristiwa-peristiwa penting. Wah, jadi sejak pemerintah B.J. Habibie masa reformasi dimulai ya, Rin? Ya Mel, benar. Kalau kondisi dan perkembangan ekonomi pada reformasi pas masa pemerintah B.J. Habibie itu menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund IMF, Dana Moneter Internasional untuk membantu dan proses pemulihan ekonomi. Terusan ada membentuk lembaga pemantauan dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Terus pas masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri pada masa ini, nilai tukar rupiah terdapat dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga barang. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi seperti mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun dan kebijakan privatisasi badan usaha mil. Wih, banyak banget ya Rin. Kalau masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi itu gimana? Aku jelasin satu-satu ya. Pertama, masa pemerintah Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbankan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun, keadaan kembali merosot. Terus pas masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Terus, kalau pemerintah menetapkan beberapa kebijakan itu ada berapa dan apa saja sih? Ada 3 Mel. Yang pertama itu mengurangi subsidi BBM, yang kedua pemberian bantuan langsung tunai, dan yang terakhir pengurangan utang luar negeri. Rin, itu tadi kan tentang Abdurrahman Wahid. Kalau masa pemerintahan Joko Widodo itu gimana sih? Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5%, meski sempat terdampak signifikan oleh pandemi COVID-19 pada 2020. Pada saat itu, Indonesia mencatatkan kontraksi ekonomi sekitar 2,1%, lalu mampu bangkit dengan cepat pada tahun-tahun berikutnya. Jadi gitu ya Rin, setiap masa pemerintahan beda-beda ya Rin? Iya Mel, beda-beda, sama kayak kita seseorang yang berubah-ubah.
Sebab yang pegang kan beda orang. Gimana sih, Rin? Iya juga sih, mereka kondisi masyarakat pada reformasi itu kehidupan sosial masyarakat Indonesia sempat diwarnakan dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Namun, dengan seiring keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif, di mana pada masa itu masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya yang didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Dalam bidang kebudayaan juga dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United National Education, Scientific dan Cultural Organization atau biasa disebut dengan UNESCO atau Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Berserikat Bangsa-Bangsa. Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Sampai pemerintah menetapkan UUD nomor 22 1999 sampai pemerintah menetapkan UUD nomor 22 tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang disentralisasikan, dan UUD nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UUD nomor 2 tahun 1999 yang mendefinisikan ulang pengertian pendidikan. Iya nih, kalau setahu aku nih ya, setelah baca-baca di internet, pemerintah juga melakukan beberapa kali perubahan kurikulum loh. Kayak misalnya kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, atau bisa disebut juga dengan KTSI. Dan ada juga kurikulum merdeka atau ke-13 yang terakhir sendiri nih, ada kurikulum merdeka. Aku mau jadi mereka pas udah angkat tangan deh, Rin, karena pusing mikirinnya. Iya Mel, pasti nggak gampang jadi kayak gitu. Oh iya, ada yang perlu lucu lagi nggak nih? Gak ada sih, Rin, itu aja udah sangat amat detail infonya. Terima kasih sudah mendengarkan Sobat Sejarah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.